Pak Ustadz, saya dikasih makanan yang makanan tersebut adalah makanan orang yang meninggal 100 hari. Apakah saya boleh makan makanan tersebut? Jawabannya boleh. Makanan tersebut halal. Makanan tersebut apa? Halal, ya. Jadi kalau ada acara-acara bid'ah yang tidak dianjurkan, kita jangan hadiri acara tersebut, ya. Kalau orang kasih kita makanan, kita bisa tolak di hadapan dia, saya tidak mau terima, ya. Saya tidak kuasa makan makanan orang yang sedang kesusahan, misalnya. Maka kalau kita bisa sampaikan, bagus. Tapi kalau kita tidak berani menyampaikan, tahu-tahu makanan tersebut sampai di rumah, ya jangan dibuang, makan aja, enggak apa. Karena makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Dan ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tatkala ada orang meletakkan makanan misalnya di kuburan, sajen. Di kuburan tersebut ada ayam, ya. Ada buah, ada silver queen, ya. Ada kue. Maka ente buang ayamnya karena itu sembelihan kepada selain Allah, tapi buahnya, coklatnya, ya, permennya ente ambil aja, ada duitnya ambil. Kenapa? Karena itu makanan yang sudah tidak dipakai lagi, dibuang, ya. Ya sudah, ambil aja. Ini fatwa siapa? Syekh bin Baz. Orang yang sudah buang, kita tahu dia buang makanan, boleh diambil. Contoh, ada orang makan di suatu tempat, kemudian dia selesai, dia masih ada sisa banyak, ada susu, ada ini, dia tidak sentuh dan dia sudah pergi. Berarti dia sudah buang, ente boleh ambil. Ya kalau enggak malu, ya. Maksudnya kalau ente kelaparan ya, daripada makan ini, ambil aja, ya. Jadi hukumnya boleh, ya. Perbuatan tersebut syirik, ya. Tetapi kalau kita bicara hukum makanannya, maka ini hukumnya boleh dimakan. Berbeda kalau Anda tidak mau makan karena Anda ingin bernahi mungkar. Saya tidak mau makan, itu kemungkaran. Anda bisa bernahi mungkar, jangan makan. Ente tolak di depan dia. Saya tidak mau, kalian apa? Kemungkaran. Tapi kalau Anda enggak bisa, belum bisa saatnya bernahi mungkar, hukum asal makanan tersebut hukumnya apa? Halal. Sama seperti acara ulang tahun, acara ini, acara macam-macam. Ini makanannya hukumnya halal. Apakah pada saat seseorang sedang sakit lalu ia pergi ke dokter dan pergi ke seorang dokter yang ia yakini seorang dokter tersebut berpengalaman dan berpeluang besar untuk sembuh, apakah ini termasuk kesyirikan? Bukan, ini bukan kenapanya, ini menggunakan sebab yang dianjurkan, ya. Kalau jimat itu sebab yang tidak dianjurkan, tidak ada dalilnya. Jimat merupakan sebab kesembuhan. Tapi kalau dokter sebab kesembuhan, kita ngerti, ya. Obat merupakan sumber kesembuhan, kita ngerti. Makan merupakan sumber kenyang, obat kelaparan, itu kita yakin, ya. Ya, kita yakin kalau kita makan pisang goreng 1 dengan 5, pasti yang mengenyangkan yang mana? Yang 5, ya. Ini kita yakin, ya. Dan kita tidak berbuat syirik karena memang obat pisang goreng ini bisa membuat orang kenyang. Ada satu dokter pintar, satu dokter bahlul, ya. Kita pergi ke dokter yang pintar, ya. Kita tahu kesembuhan dari Allah, tapi kemungkinan besar dengan melalui sebab ini lebih kuat. Paham? Selama kita meyakini dokter itu sebagai sebab, maka ini bukan kesyirikan. Tapi kita menggantungkan, kalau tidak dokter ini kita bakalan mati, maka ini syirik, tidak boleh. Karena yang menyembuhkan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal, kita boleh istighfar dengan niat untuk mereka, ya Ustaz. Tapi kalau masih hidup boleh enggak, ya? Boleh, ya. Orang masih hidup boleh kita doain, ampuni dosa-dosanya, boleh. Masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Bagaimana hukum minta di ruqyah? Hukum minta untuk di ruqyah ini makruh, ya. Boleh, tapi dia makruh karena di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta untuk di ruqyah. Tetapi kata para ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, bahwasanya jika seorang dalam kondisi darurat, maka dia boleh minta untuk di ruqyah. Karena suatu yang makruh dalam kondisi hajat, maka hilang makruh tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta di ruqyah. Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anak Ja'far, yaitu Asma binti Umais, untuk meminta ruqyah buat anak-anaknya Ja'far yang kelihatan kurus-kurus. Dari sini para ulama menjamakkan, Rasulullah pernah menyuruh orang untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi darurat seorang boleh minta apa? Ruqyah. Sebagaimana hukum asalnya tidak boleh kita minta-minta sama orang, tidak boleh kita minta tolong sama orang. Tapi dalam kondisi darurat kita boleh minta tolong sama orang. Seperti seorang wanita yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengetuk pintu Aisyah dan minta korma, minta makan. Aisyah kasih korma dan Nabi tidak mencela orang tersebut karena dia tidak punya makanan. Dalam kondisi apa? Darurat. Ya, darurat kita jangan malu-malu sampai mati. Kita darurat lapar ya minta sama orang muslim yang lain dan tidak tercela. Yang tercela kalau kita minta takatsuran, sudah punya masih minta lagi, tamak, ini tidak boleh. Ya, atau tidak darurat. Jadi asalnya jangan minta ruqyah. Asalnya kalau mau ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri, ya. Atau suami yang ruqyah atau istri yang ruqyah, jangan minta ruqyah sama orang lain kecuali darurat.
Saya mempunyai kakek umur 94 tahun. Akan tapi dengan kondisi tersebut ada hal yang aneh bagi saya, yaitu masih kuat untuk mandi saat dini hari. Apakah ini wajar? Bagi saya tidak aneh. Dia bisa mandi jam 2 malam, apa salahnya? Dan apakah perlu untuk diruqyah? Ngapain diruqyah? Ini menunjukkan dia sehat, orang sakit baru diruqyah. Dia sehat-sehat aja bisa mandi jam 2 malam ya. Tapi nasihat kayak nanti bisa kena rematik ya. Buktinya dia tidak apa-apa. Ustadz, dalam pengobatan atau terapi bolehkah kita menggunakan batu giok atau batu-batu lain yang menurut ilmu kesehatan bisa mengeluarkan sinar inframerah dan sebagainya, yang katanya bisa berpengaruh positif terhadap tubuh manusia? Bolehkah kita memakainya? Saya tidak tahu. Kalau memang batu giok itu benar-benar mengeluarkan sinar inframerah, ya, menurut penelitian yang benar, ya, disepakati oleh para ahli pakar kesehatan, maka berarti dia benar-benar sebab untuk menyembuhkan, ya. Tapi kalau ternyata tidak, hanya katanya-katanya, ya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan, ya. Kalau ragu lebih baik ditinggalkan. Tapi ini kembali kepada pernyataan para pakar kesehatan, bukan para penjual giok, ya, bukan, ya. Tapi pada peneliti secara ilmiah, secara ilmuwan memang ini benar-benar punya pengaruh, maka tidak mengapa, berarti karena itu sebab yang nyata. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa jika kita mencintai ibu kita yang kafir maka akan dikumpulkan bersamanya? Tentunya tidak, ya. Hadis itu umum, ya. Bahwasanya almar'u ma'a man ahab, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, tapi kalau dia ternyata orang yang dia cintai kafir, ya, maka tidak bisa dia dikumpulkan orang kafir tersebut. Maka lebih khusus yang kafir di neraka, yang beriman di mana di surga, ya. Sebagaimana Ibrahim yang begitu sayang kepada bapaknya tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Bapaknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada putranya sampai dia dakwahi putranya sampai dia sedih, toh tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Putranya, ya. Jadi kafir tidak bisa digabungkan dengan muslim di akhirat kelak, muslim di surga, kafir di neraka jahanam, kecuali bisa berkumpul antara surga dan neraka, dan itu adalah mengumpulkan dua hal yang kontradiktif sebagaimana mengumpulkan timur dan barat, utara dan selatan. Mengobati orang yang kesurupan biasanya peruqyah berbicara dengan jin. Apakah dibolehkan berbicara dengan jin saat meruqyah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ruqyah kita tidak usah macam-macam, sudah bacain saja sampai dia keluar. Tidak usah ngomong dengan apa? Dengan jin. Ada yang mengatakan hukum asalnya semua ini boleh. Makanya Rasulullah SAW berkata, "I'ridu alayya ruqakum ma lam la ba'sa bi ruqa ma lam yakun bihi syirk." Dan saya lebih condong kepada Nabi berkata, "Tunjukkan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan." Maka ruqyah dengan cara apa saja selama tidak ada syiriknya maka tidak mengapa, karena ruqyah itu pengobatan. Orang mungkin meruqyah dia pijit sebelah sini, dia merasa ada jin situ. Enggak apa-apa, yang penting jangan bikin orangnya tambah sakit. Ada ruqyah kemudian dia pukulin orang tersebut, waduh. Ya. Kalau dia tahu titiknya setan di situ, memang setannya yang sakit, tapi kalau salah titik ya akhirnya bangun-bangun sakit banget badan saya. Ya, itu karena jinnya udah pergi, ya. Bukan karena kamu salah mukul tadi. Jadi hukum asal ruqyah boleh dipijit, apakah apakah dibaca. Sebagian teman-teman ruqyah dibaca di minyak zaitun, kemudian diusapkan ke tubuh orang tersebut. Enggak apa-apa, ini enggak jadi masalah, ya. Atau dia baca, dia pegang ininya. Ini semua pengobatan. Asalnya pengobatan kan boleh. Jadi ruqyah hukum asalnya boleh selama tidak apa? Syirik. Cuma kenapa para ulama sebagian tidak suka kalau orang berbicara dengan jin? Terkadang dia dibohongi sama jin tersebut. Terkadang jin tersebut bohongi dia. Terkadang jin tersebut membuat dia ujub. Ente ruqyahnya hebat. Ustaz-ustaz yang lain enggak ada yang bikin saya panas. Ente bikin saya panas. Oh, kepalanya besar, ya. Jadi udah bacain aja, suruh keluar. Ukhruj adu Allah, keluar wahai musuh Allah, sampai dia keluar. Enggak usah diajak ngomong. Tapi hukum asalnya ngomong boleh aja. Tapi hati-hati, jin itu asalnya adalah kadzub, pendusta. Ya. Kalau ngomong sama dia tujuannya apa? Jangan sampai kemudian membenarkan seluruh perkataan dia. Apakah santet dan dukun bisa mencegah seseorang disusahkan dari jodohnya? Ya bisa, jangankan disusahkan, bahkan bisa memisahkan suami istri, ya. Tapi seorang jangan nuduh, saya kok nggak dapat jodoh, jangan-jangan disantet. Bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang penyihir itu sangat berbahaya, maka hukumannya dibunuh. Hukumannya dibunuh. Haddus sahir darbatun bisayf. Penyihir itu hukumannya apa? Dibunuh. Karena memang meresahkan, bayangkan. Ya, sampai orang ada kawan
subhanallah udah nikah, dia nggak bisa menggauli istrinya. Setiap menggauli istrinya semua tertutup. Bayangkan sampai akhirnya harus cerai. Ini nggak kurang ajar dukun itu, kurang ajar banget. Sudah menikah, inginnya menjalin kebahagiaan, nggak bisa digauli istrinya, benar-benar dikunci oleh sang dukun. Ya. Jadi bisa jadi orang akhirnya dijauhkan, tapi kalau orang bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, sihir apapun tidak bisa mempengaruhinya. Kalaupun pengaruh cuma sebentar, yang penting dia bertakwa kepada Allah. Jangan lupa salat malam, jangan lupa zikir pagi petang, jaga pandangan, ya, jaga pendengaran, ya. Maka mudah-mudahan sihir tersebut tidak berpengaruh. Kebetulan kami sudah beberapa kali gagal nikah saat sudah mulai serius. Apakah solusinya dengan ruqyah? Kalau dia memang ada tanda-tanda merasa disantet, maka silakan diruqyah, ya. Silakan dia meruqyah. Saya dulu pernah sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala meruqyah seorang kemasukan jin. Karena dia baca ayat kursi 7.000 kali dalam sehari kalau tidak salah. Ayat kursi untuk ngusir setan malah jadi kemasukan setan. Kemudian setannya berbicara. Saya waktu Ustaz Abu Sa'ad baca, terus saya ngobrol sama jin tersebut. Saya bilang, apa kelebihanmu? Ya. Waktu orang itu sadar, saya tanya waktu sebelum diruqyah, apa kelebihanmu? Dia bilang, saya tahu isi hati manusia. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya ditaruh kartu 6, saya bisa tebak dia sebenarnya ingin kartu nomor 3 misalnya. Saya tahu isi hatinya. Waktu jinnya dia lagi kumat, saya ngobrol sama jinnya. Katanya, apa kelebihanmu? Saya bisa tahu isi hatimu. Saya bilang, ente bohong jin. Nabi saja tidak tahu isi hati manusia. Bagaimana kamu tahu isi hati manusia? Kamu bohong. Ayo ngaku gimana? Dia bilang, memang saya tidak tahu. Saya kirim jin yang lain, tiup-tiup di hati orang itu. Pilih yang 3, pilih yang 3. Akhirnya saya bilang 3. Jadi dia kerja sama jin yang lain. Dia punya kolega yang lain. Dan ini benar, ini saya waktu itu kasus, wah ini memang jin pinter memang. Sebenarnya jin mau tinggal di diri kita, dia yang zalim, ya. Kalau kita tidak terganggu, cuekin aja, tidak ada masalah. Jin mau tinggal dalam tubuh kita, ya dia zalim, ya. Kita sering ruqyah diri kita, ya. Tapi kalau kita bisa ibadah, saya tahu ada wanita dulu dimasuki jin. Jinnya tersebut sangat cinta kepada wanita ini, ya. Karena beberapa kali saya menghadiri peruqyahan wanita tersebut di pondok dulu, ya. Kemudian jinnya tidak mau lepas, ya. Akhirnya jinnya keluar balik lagi, nanti keluar balik lagi, ya. Ya udah, kemudian ada ustadz yang menikahinya nekat. Alhamdulillah sekarang saya tidak tahu wanita itu masih ada jinnya atau tidak, ya. Tapi dia hidup baik-baik aja. Dia juga terkadang berdakwah dan suaminya juga berdakwah. Dia punya anak-anak, alhamdulillah, ya. Maksud saya, kalau ada jin dalam tubuh kita, tidak harus kemudian kita mengeluarkannya kecuali kita mendapatkan kemudaratan. Kalau enggak, ya tidak apa-apa. Ya, kalau kita merasa mudarat, kita boleh meruqyah, ya, tapi tidak harus. Kalau ada yang bilang dalam badanmu ada macan, ada apa, ya kalau kita merasa terganggu, kita ruqyah. Semoga bisa keluar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ada kawan juga, dia diruqyah berulang-ulang tidak sembuh-sembuh. Maka dia hajian, dia berdoa di padang Arafah. Kemudian sembuh. Tidak diruqyah. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menggabungkan dua-duanya, ruqyah sambil berdoa, semoga dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti ini. Apakah termasuk syirik kita mendatangi dokter atau tabib ketika sudah lama tidak dikeluarkan anak? Tidak syirik, kita berusaha cari dokter, namanya berusaha, enggak apa-apa. Berobat. Saya ketemu beberapa waktu lalu ada seorang, Ustaz tolong doakan anak saya Ustaz. Kenapa? Istri saya sudah 11 tahun baru melahirkan atau baru mengandung, saya lupa. Setelah 11 tahun apa? Menikah. Ustaz, bagaimana cara membedakan ruqyah syar'i dan ruqyah tidak syar'i? Tadi kalau ruqyah syar'i syaratnya terpenuhi tadi. Pakai Al-Qur'an, bahasa dipahami, yakin bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah yang syar'i. Kalau tidak terpenuhi ini maka tidak syar'i. Bagaimana cara mendakwai kedua orang tua yang ahlul bid'ah dan bagaimana sikap kita sebagai anak yang sudah mengenal sunnah? Orang tua, jangankan yang ahlul bid'ah, yang melakukan kesyirikan pun kita harus baik sama mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu musyrik dan memaksamu untuk berbuat kesyirikan, janganlah taat kepada keduanya. Tetapi pergaulilah mereka berdua dengan baik. Ya, bahkan orang tua yang musyrik, bahkan yang memaksa kita untuk syirik,
ya tidak boleh kita musuhi. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi hanya sekedar maksa kita melakukan bid'ah misalnya. Ya, perkaranya jauh lebih ringan. Tetap harus kita sabar, harus menyampaikan dengan baik, dengan dalil, baik secara dalil nas Al-Quran maupun Sunnah, dengan dalil logika. Sampaikan, ngobrol dengan orang tua baik-baik. Ustadz, orang tua saya tidak terima. Antum sudah dakwah berapa kali? Baru 2 kali. Itu masih lama. Ya, dakwah terus, sampaikan terus pelan-pelan. Kapan ada waktu. Terus antum waktu berdakwah sambil berbuat baik sama orang tua. Dakwah terus tapi pelit. Gimana orang tua mau terima? Ente mau dakwahi, ente ajak makan, kasih emas buat ibu, kasih uang buat bapak, didakwahi. Lama-lama dia nurut. Tapi kalau bapak tuh ngawur, salah ini gini-gini, tapi nggak pernah ngasih duit ya, ini nggak benar ya. Bapak juga gimana mau terima, ente kayak begini modelnya. Ustadz, 2 kakak kandung saya telah murtad dan menerbitkan berbagai buku anti-Islam. Dan orang tua saya sudah tidak berdaya melihat kelakuan mereka. Hanya saya masih berani menasihati mereka, yang akhirnya membuat mereka marah besar. Apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Ya, nasihati mereka terus. Ya. Kalau perlu disikapi dihajar, tidak disapa bermanfaat, maka dihajar, ya. Maksudnya diboikot. Tapi kalau ternyata diboikot membuat mereka semakin jadi-jadi, tidak usah diboikot. Nasihati baik-baik. Dialog dengan mereka, ya. Ini bahaya sampai murtad, bahkan nulis buku anti apa? Anti Islam. Ya. Mungkin ada sebabnya, enggak tahu ya. Tapi ya berusaha cari tahu, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma bisa berusaha, cuma bisa mendoakan, ya. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berhenti untuk mendakwahi meskipun dia marah-marah. Apakah seorang yang pernah berbuat syirik atau perdukunan, ketika orang tersebut telah bertobat akan diampuni dosa-dosanya? Iya, pasti diampuni. Pasti diampuni. Kalau dia bertobat dengan sesungguhnya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu banyak yang musyrikin. Bahkan membunuh, berjihad melawan membunuh sahabat Nabi. Khalid bin Walid, ya, dulu pimpinan kaum musyrikin, pasukan berkuda kaum musyrikin dalam perang Uhud. Dengan sebab Khalid bin Walid, maka terbunuhlah 72 sahabat dalam perang Uhud. Kemudian di akhirnya dia masuk apa? Masuk Islam. Bahkan menjadi dapat gelaran dari Nabi, Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan diterima tobatnya oleh Allah. Ustadz, mohon nasihat mungkin untuk menguatkan hati saya yang ditinggal suami nikah lagi. Waduh. Masalahnya tidak ada suami, saya kena guna-guna atau sihir. Allah musta'an. Ya, jadi mohon saran untuk menguatkan hati saya, saran ya. Ya, kita bilang hidup ini penuh ujian ya, penuh ujian ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, dan namanya ujian pasti melanda. Ada seorang diuji dengan suaminya, seorang diuji dengan ibunya, seorang diuji dengan istrinya, seorang diuji dengan anaknya, diuji dengan hartanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan pembantunya, dan macam-macam ya. Tapi kalau orang bertakwa pasti ada solusinya ya. Allah telah menjanjikan orang beriman pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lantas tidak diuji? Pasti diuji. Tapi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pasti ada solusi. Jadi tidak ada solusi yang terbaik kecuali bertakwa kepada Allah. Ya, entah diguna-guna, entah diganggu. Jangan lupa salat malam, baca Quran, zikir pagi petang, dekatkan diri kepada Allah, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah hanya tinggal mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah ya. Dan jangan lupa berteman dengan orang-orang soleh. Kalau seorang wanita berusaha menjadi teman-teman solehah, cari komunitas solehah, biar ada teman curhat ya, berbagi suka duka ya, sehingga bisa meringankan beban yang ada pada dirinya ya. Tapi yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya melewati orang yang sedang duduk dalam satu masjid untuk mendapat saf terdepan karena kosong? Ya, kita dengan sopan ya. Kalau memang benar-benar kosong, kita bilang permisi untuk apa? Lewat. Jadi tidak langsung loncat-loncat, tidak boleh melangkahi apa? Mengganggu. Tapi bilang permisi agar bisa sampai ke tujuan tersebut ya. Jadi tidak menyakiti orang lain ya. Dan tidak boleh mengambil ya tempat orang. Kalau ada orang di situ kemudian dia pergi sebentar, jangan kita ambil posisi dia ya. Tidak boleh. Karena saya cerita nih, saya pernah di Masjid Nabawi. Jadi untuk mendapatkan saf pertama tidak mudah. Kita harus nunggu ngantri
nunggu orang depan kita pergi. Kalau dia sudah pergi baru kita masuk. Kita nungguin, kita nggak pergi kemana-mana, pokoknya nunggu saya saf kedua nungguin. Akhirnya orangnya mau pergi. Wah, ini kesempatan dapat saf pertama di Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi berdiri, saya mau masuk, tiba-tiba ada orang dari jauh lempar sorbannya. Jadi kata dia punya saya, sorbannya sampai duluan. Ini kenyataan saya alami sendiri ya. Dia mau diapain, masa mau ribut di saf pertama. Semangat mendapat saf pertama tapi caranya zalim, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Bagaimana kalau semisal saya punya hutang terus saya bayar utang itu kepada saudaranya karena orang yang saya hutangi sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Sebaiknya kita memberi kepada ahli warisnya. Kalau orang tersebut sudah meninggal berarti uang tadi berpindah kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada ya kita kasih siapa saja dengan niat pahala untuk orang tersebut ya. Tapi kalau ada ahli warisnya, harusnya ahli warisnya yang terima. Dulu ana sering tatoyur. Tatoyur itu mengkait-kaitkan nasib sial dengan suara tertentu, dengan burung tertentu, dengan hari tertentu, ya, dengan warna tertentu, dengan angka tertentu. Dulu ana sering tatoyur. Alhamdulillah sekarang ana sudah belajar sehingga tahu bahaya hal tersebut. Bila ana bertobat, apakah masih ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan azab? Apakah ana masih bisa menjadi umat yang 70.000? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Allah Maha Baik, bertobat, yang penting bertobat, jangan diulang lagi. Ustadz percaya dengan feeling, apakah termasuk syirik? Enggak, firasat bisa saja ya, tapi itu bukanlah suatu yang pasti, ya. Seorang firasat ya. Ya, ingat, jangan juga terkadang ya kalau sering firasatnya kayaknya orang ini jahat. Firasat kayaknya orang jahat itu namanya suudzon, bukan firasat ya. Paham? Saya timbul kadang-kadang kita bukan sultan tahu kok ada feeling seakan-akan ini enggak beres. Mungkin itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, firasat seorang mukmin. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jaga pandangannya, jangan sampai dia makan yang haram ya. Bertakwa kepada Allah maka dia akan diberikan feeling yang kuat. Tapi ingat itu bukan suatu kepastian ya. Suatu kepastian cuma bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar ya. Tadi disebutkan bahwa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun akan mendapatkan ampunan Allah atau Allah tidak akan menyiksanya di akhirat walaupun orang itu bergelimang dosa. Yang ingin saya tanyakan, bukankah berbuat dosa termasuk menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya? Jawabannya tidak. Istilah syirik adalah istilah yang syar'i. Ya, maksiat berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan lebih spesifik daripada maksiat ya. Maka kita harus bedakan. Dengan belajar kitab tauhid kita tahu mana maksiat, mana yang syirik ya. Adapun kita seorang bermaksiat, berzina, dia dalam istilah menuhankan hawa nafsunya tapi dia tidak berbuat syirik. Bukan itu syirik. Syirik itu beribadah kepada selain Allah ya. Ya, beribadah kepada selain itu baru namanya syirik. Adapun dia mengikuti hawa nafsunya, berzina atau ikut hawa nafsunya ingin dapat harta akhirnya membunuh orang lain, maka ini maksiat, belum sampai pada derajat syirik. Saya mau tanya, iblis laknatullah apakah termasuk menyekutukan Allah? Allah alam, iblis meskipun dia tidak menyekutukan Allah tapi dia menyuruh orang untuk musyrik. Meskipun dia tidak menyekutukan Allah dari sisi beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia melakukan kesombongan. Aba wastakbara. Dia enggan dan dia sombong dan kesombongannya tadi buat dia kekal dalam neraka jahanam. Apakah orang saja iblis sudah tahu ini Tuhan yang nyuruh, dia langsung dia masih saja bangkang dan dia ngaku. Dia mengatakan khalaqtani min nar ana khairun saya lebih baik daripada Adam oleh Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan tanah. Sebab dia tahu dia diciptakan masih ngeyel. Itulah iblis. Karena kesombongan. Apa hukumnya manusia menikah dengan jin? Allah alam bisawab. Tanya aku lah. Saya nggak tahu. Bagaimana dengan Ustaz yang mengisi kajian dengan menyebutkan bahwa Nabi Isa dibunuh bukan diangkat? Ini menyelisih Al-Quran. Kata Allah, maqataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalibnya. Akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa rafa'allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa. Makanya di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membantu Yahudi, untuk membantu Nasrani. Orang Yahudi menyangka mereka telah menyalib Nabi Isa. Maka Allah mengatakan dia tidak Islam, dia masih hidup nih. Orang Nasrani menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Terus ini Nabi Isa turun bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Hidup seperti biasa, akhirnya meninggal sebagai manusia ya baik. Makanya dia iman Nabi Isa turun di akhir zaman. Jadi Ustaz yang mengatakan demikian tolong ditepur.
Ustaz, ini ayat-ayat menjelaskan Nabi Isa tidak disahih. Ya, ini ayat menjelaskan Nabi Isa diarahkan oleh Allah. Ini hadis-hadisnya, apalagi yang kurang gitu. Ya, Ustaz tolong pahami. Ini sampaikan, ini tidak ngerti. Sampaikan kepada kalian. Kalau dia ngajar tinggalkan ini. Apakah keselamatan rumah termasuk syirik? Enggak, kita syukuran kalau kita mungkin baru punya rumah, kita bersyukur, bikin makanan panggil orang kampung, ya, itu aja masalah bersyukur. Tapi kalau kita syukuran, kemudian pakai jampi-jampi, kasih saja di pojok rumah, itu syirik kalau itu. Ya. Tapi kalau syukur panggil orang, bikin pengajian, kemudian jadi masalah bersyukur kepada Allah. Kemudian orang miskin, orang kampung untuk mengenal kita juga. Ini masalah adat istiadat ya. Dan bersyukur dengan apa? Dengan bentuk-bentuk kebaikan, boleh kita boleh beri makan kepada orang lain, boleh kita makan di rumah kita, nggak jadi masalah. Ya. Ustaz, pekan depan di sekolah saya ada karnaval, temanya horor. Kami diminta berdandan layaknya syaitan, nggak boleh. Bagaimana hukumnya berpakaian menakutkan kayaknya syaitan? Mata siapa habis komin kalau minum. Satu konsep termasuk dari golongan. Ini apa yang disuruh syaitan?